Pernah nggak kalian ngerasa pergelangan tangan bagian ibu jari tiba-tiba nyut-nyutan, sakit pas digerakin, atau terasa kayak keseleo yang nggak sembuh-sembuh? Nah, bisa jadi itu bukan cuma pegal biasa, tapi gejala De Quervain tenosynovitis, atau bahasa gampangnya radang pada selubung tendon di ibu jari. Jangan di-skip dulu ya, karena di video ini kita bakal bahas tuntas apa itu De Quervain, kenapa sering banget dialami pada ibu-ibu muda dan juga gamers, sampai cara pencegahannya biar tangan kalian nggak protes di kemudian hari. Ku mau tanya, oke dong. Perlu informasi, oke dong. Seru programnya, oke dong. Tulang dan sendi, oke dong. Aku nonton oke dong. Ortopedi, komedi, dan edukasi, oke dong. De Quervain tenosynovitis adalah peradangan pada selubung tendon di sisi ibu jari, tepat di pergelangan tangan. Biasanya, tendon itu licin dan bisa bergerak mulus. Tapi kalau sering dipakai berulang-ulang kayak gendong bayi, main HP, atau ngegame terus, tendon bisa bengkak dan seret. Itu yang bikin nyeri setiap kali kita gerakkan. Nama penyakit ini diambil dari dokter asal Swiss, Fritz De Quervain, yang pertama kali menjelaskannya pada tahun 1895. Uniknya, penyakit ini sampai punya dua julukan, Mummy Thumb karena sering menyerang pada ibu muda yang baru melahirkan, dan Gamers Wrist karena sering juga terkena pada player pemain game. Oke, jadi gini. Di area ibu jari kita itu ada dua tendon penting, yaitu APL dan EPB. APL itu adalah abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis atau EPB. Keduanya lewat semacam terowongan kecil di pergelangan tangan. Nah, kalau kita sering melakukan gerakan yang sama berulang kali kayak scrolling, ngangkat atau mencubit, tendon itu terus bergesekan. Lama-lama gesekannya bikin peradangan. Lalu timbul bengkak dan muncullah rasa nyeri. Bayangin aja, kayak kabel lewat di pipa kecil, tiap hari digeser-geser, pipanya lecet, kabelnya panas, akhirnya macet. Nah, di tangan kita itu sama. Penyakit ini bisa kena siapa saja, tapi paling sering emang dialami ibu-ibu muda yang baru melahirkan. Soalnya aktivitas mereka banyak banget ya pakai tangan dan ibu jari. Mulai dari gendong bayi, buka botol susu, sampai dorong stroller. Dan hormon pasca melahirkan juga bikin jaringan di tangan itu lebih rentan terjadinya peradangan. Selain itu, pekerja kantoran, tenaga kesehatan, tukang pijet, fotografer, dan juga gamers itu juga masuk kelompok dengan resiko tinggi. Jadi, jangan anggap ini penyakit ibu-ibu doang, tapi bapak-bapak, anak muda, juga bisa kena kalau aktivitas tangannya berlebihan. Gejalanya sederhana, tapi khas banget. Nyeri di sisi luar pergelangan tangan dekat pangkal ibu jari, kadang disertai bengkak dan sensasi seret saat jari digerakkan. Biasanya nyeri saat menggenggam atau mengangkat sesuatu. Salah satu cara diagnosis yang paling sering dilakukan dokter adalah tes Finkelstein. Caranya, ibu jari dikepalkan di dalam tangan, lalu pergelangan diarahkan ke sisi kelingking. Kalau tiba-tiba muncul rasa nyeri tajam di area ibu jari, itu tanda khas De Quervain tenosynovitis. Sebagian besar kasus nggak perlu ronsen, cukup pemeriksaan fisik. Tapi kalau dokter curiga ada masalah tulang lain, baru akan disarankan pemeriksaan tambahan lainnya. Kalau kalian udah positif kena De Quervain, jangan panik. Pengobatannya bisa dilakukan tanpa operasi dulu. Langkah awal, istirahatkan tangan, hindari aktivitas berat, dan bisa gunakan thumb splint supaya tendon nggak terlalu banyak bergerak. Bisa juga kita kompres es dan minum obat anti radang juga bisa membantu. Kalau belum membaik, dokter bisa memberikan suntikan kortikosteroid karena menurut penelitian 50-90% pasien mengalami
perbaikan signifikan setelah 1 atau 2 kali suntik. Namun, operasi baru dilakukan kalau semua terapi konservatif atau non-operatif itu gagal. Operasinya kecil insisinya dan bertujuan membebaskan tendon dari selubung yang menebal biar bisa bergerak lancar lagi. Biasanya 2 minggu pasca operasi sudah bisa kembali beraktivitas. Yang paling penting tentu saja pencegahan. Coba batasi gerakan berulang yang melibatkan ibu jari dan pergelangan tangan yang terlalu lama. Kalau kerja di depan layar atau sering gendong bayi, ambil jeda tiap 30-40 menit buat peregangan biasa. Kemudian selalu jaga posisi tangan itu tetap netral. Jangan terlalu fleksi, jangan terlalu ekstensi saat bekerja. Hindari tekukan ekstrim. Gunakan alat bantu seperti bantal gendong atau keyboard yang ergonomis posisinya. Dan kalau mulai terasa nyeri, jangan dipaksa, istirahat dulu, baru lanjut. Banyak banget yang tanya, kalau diurut bisa sembuh nggak? Jawabannya tidak sepenuhnya. Urut atau menggunakan balsem ya, itu hanya membantu mengurangi nyeri sementara karena efek hangat dan relaksasi otot, tapi tidak memperbaiki sumber masalahnya, yaitu peradangan pada selubung tendonnya. Jadi urut boleh, tapi tetap harus diimbangi dengan istirahat dan pengobatan yang sesuai anjuran medis. Intinya, The Quervain tenosynovitis ini bisa dialami siapa saja yang terlalu sering memakai tangan dan ibu jarinya tanpa istirahat yang cukup. Kalau kamu mulai ngerasa nyeri di sisi luar pergelangan tangan, jangan tunggu sampai makin parah. Segera konsultasi ke tenaga medis dan jangan menunda perawatan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like biar makin banyak yang tahu tentang penyakit ini ya. Subscribe juga ke channel Okedok TV karena di sini kita bakal terus bahas berbagai masalah penyakit, terutama di bidang ortopedi dan traumatologi dengan bahas yang gampang dicerna. Dan kalau kamu punya pertanyaan seputar nyeri sendi, otot, atau tulang, tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaanmu akan kita bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jaga tanganmu, jaga aktivitasmu, karena dari tangan sehat, semua aktivitas jadi ringan.